Ya, ini tadi sudah CPD ya, udah seru ya, udah semakin panas ya teman-teman ya. Mau lanjut ke produk lainnya, yang pasti ini nggak kalah seru juga, yang sudah booming juga, primadona, nggak ada saingannya. Ini dia Smart Hafiz versi 5. Silakan Kak Noy. Ya, ini kita lanjut ya ke produk berikutnya, Smart Hafiz versi 5. Ya, salah satu produk terlaris di Pirasatria Niaga saat ini sudah terjual 700.000 lebih dari sejak awal launching ya. Bukan Smart Hafiz versi 5-nya, tapi dari Smart Hafiz versi 1 sampai Smart Hafiz versi 5 itu sudah terjual 700.000 lebih ke seluruh Indonesia. Jadi rata-rata per bulan sih kita ngejualnya di angka 10 sampai 15.000 piece. Mudah-mudahan di bulan ini bisa di angka 12 ribuan ya harapannya. Karena kemarin cukup menurun jualannya ya, semua produk ya. Nah, Smart Hafiz versi 5 ini kalau tadi kita ngebahas semuanya bersifat buku ya, ada yang auditori gitu. Nah, kalau ini kan lebih ke visual dan auditori gitu. Ada gambarnya, walaupun buku juga ada visualnya, tapi ini lebih ke teknologi, ada videonya gitu. Jadi buat anak-anak yang visual mungkin ini lebih cocok gitu buat nonton Smart Hafiz-nya, tapi tetap yang menjadi poinnya di sini adalah jangan dibiarin main Smart Hafiz terus, kita butuh screen time, jadwal screen time dari orang tuanya gitu. Itu yang paling penting teman-teman. Jangan sampai kita punya produk edukasi justru malah membuat mata anak jadi sakit ya. Dibiarin aja main terus Smart Hafiz-nya walaupun seru ya, tapi nggak bisa dibiarin seperti itu juga. Butuh jadwal screen time-nya, dibuat disiplin, jadwalnya kapan aja, kapan bisa ngelihat layar dan sebagainya. Tapi di samping itu ya Smart Hafiz juga memiliki konten yang sangat luar biasa ya. Dari semua konten yang ada, kalau boleh saya bilang sih ini paket komplit ya, penggabungan antara semua konten-konten Islami dan umum ada di Smart Hafiz semua. Belajar Al-Quran tentunya, belajar akhlak, belajar moral, belajar hadis-hadis Nabi, belajar konten-konten umum, ada entertainingnya juga seperti musik, lagu-lagu dan sebagainya, menambah kepercayaan diri anak-anak gitu. Jadi memang dengan adanya Smart Hafiz ini bisa membantu orang tua juga buat menstimulasi anak-anak di usia 3 tahun ke atas ya. Walaupun pada dasarnya di beberapa customer kita di anak bayi udah dikasih ya 3 tahun ke bawah gitu, menurut saya sebenarnya tidak kurang tepat gitu karena memang ada layarnya, tapi untuk diperdengarkan bisa mungkin, tapi ditaruh agak jauh gitu. Tapi ya tetap aja butuh pendampingan dari orang tua walaupun anaknya udah di usia 3 tahun ke atas. Nah, dari beberapa Smart Hafiz yang di versi 5 yang batch baru ini, apalagi sekarang sudah batch baru ya, artinya beberapa kualitasnya atau kualitinya udah kita perbaiki semua, kayak kita mengganti molding dudukan chipnya, kemudian kita upgrade softwarenya supaya bisa menjadi tidak, teman-teman IPC atau mitra di sini tidak lagi khawatir untuk menjualkan Smart Hafiz ke seluruh Indonesia. Di samping benefitnya yang sangat besar ya, banyak sekali ya, ada 5 manfaat gitu dari benefit yang disampaikan, yang sering saya share gitu. Yang pertama itu mengenalkan anak kepada Al-Quran lebih dekat, mengajarkan anak untuk memiliki akhlak dan moral yang sangat bagus gitu. Belajar menstimulasi anak terutama di motorik halus dan motorik kasarnya gitu. Dengan adanya mic itu dia bisa joget-joget, bisa melatih motorik kasar dan sebagainya. Kemudian bisa melatih mengekspresikan kepercayaan dirinya ya, anak-anak jadi lebih percaya diri gitu. Di situ ada konten kayak belajar pidato menjadi dai ya, ada lagu-lagu, bisa karaoke ya, anak-anak tampil kan dari rumah dulu, berangkat dari rumah dulu, berani tampil di lingkungan keluarga di rumah gitu, baru nanti bisa keluar gitu. Banyak konten-konten lainnya yang bisa menjadi media untuk menstimulasi anak-anak ya, di samping ada banyak entertainingnya juga. Jadi ada 5 konten baru di folder besar dari Smart Hafiz ini teman-teman, yaitu ada ruang mengaji. Kalau di luar sana kita tahu ada ruang guru ya, tapi di Smart Hafiz kita punya ruang mengaji dengan ada mentornya juga. Cara melafazkannya, cara belajarnya juga berbeda, artinya ini keilmuannya juga bersanad sampai ke Rasulullah, karena memang metode pembelajaran Al-Qur'annya itu memang diajarkan oleh
ahlinya gitu dari Institut Ilmu Al-Quran gitu. Nggak main-main di create konten ini karena memang ditujukan untuk bagaimana anak-anak itu bisa belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Ada One Day One Juice dari fitur terbarunya. One Day One Juice ini ya untuk menghadirkan Al-Quran itu setiap hari di tengah-tengah rumah kita, yaitu membumikan Al-Quran. Artinya gini, ada program satu hari satu juz gitu, kita memperdengarkan Al-Quran, dibantu oleh Smart Hafiz untuk jadwal untuk mengingatkannya sebagai reminder ya, Smart Hafiznya. Misal di setting jam 10 pagi, setiap jam 10 pagi di tanggal ini baca juz ini gitu ya, sesuai dengan tanggalnya gitu. Kemudian ada jam sholat, untuk kembali lagi walaupun kita punya Granada ya, tapi di Smart Hafiz juga punya jam sholat gitu untuk mengingatkan waktu-waktu sholat sesuai dengan provinsi yang ada di seluruh Indonesia gitu. Ada Hafiz Point buat ngasih reward pada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah belajar banyak, ada poin-poin dikumpulin, nanti ada level-levelnya. Kalau sampai level ini kasih reward apa kayak gitu dari orang tuanya sebagai bentuk motivasi gitu ya. Kemudian ada sentuh dan belajar. Jadi belajar sentuh dan belajar ini sangat bagus banget ya, touch and learn. Jadi kayak belajar murojaah hafalan dari dengan sentuh dan belajar bisa, karena bisa diulang beberapa kali gitu. Sampai 100 kali bisa diulang-ulang itu terus buat murojaah hafalan dan sebagainya. Buat estafet ayat dan sebagainya. Masih banyak lagi manfaatnya, mungkin sudah banyak testimoni yang disampaikan oleh para customer atau EPC atau Pitra di seluruh di media yang ada di media sosial tentang keunggulan dari Smart Hafiz ini. Jadi sudah tidak menjadi barang asing lagi di tengah-tengah kita semua karena memang menjadi primadona juga ya. Kalau Smart Hafiz turun penjualannya akan terlihat gitu, turun penjualan Tirasat Trianaga keseluruhan gitu teman-temannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus, tidak bosan-bosan dengan Smart Hafiznya, seperti itu sih. Gimana ya Kak, anak saya sudah kecanduan Smart Hafiz, padahal baru 1 tahun, nggak apa-apa kan, saya sering batasi durasi waktunya, tapi sering. Ya, kembali ke disiplin yang ada di rumah itu masing-masing, bagaimana memelihara disiplin waktunya gitu ya. Gimana dong, itu udah terlanjur katanya, Om Nol. Iya bisa didisiplinkan lagi Mbak, mumpung masih usia 1 tahun. Mumpung masih usia 1 tahun, bisa dihadirkan diatur waktunya, kapan baca buku, kapan nonton Smart Hafiznya gitu ya. Dischedule-kan gitu. Mumpung masih usia 1 tahun, belum terlalu, masih bisa diinin lah. Artinya kan disiplin itu dimulai dari rumah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa gitu. Ya, berarti bisa dialihkan dengan produk edukasi yang lain. Bisa mungkin Super Hafiz atau baca buku ya. Atau gitu. Bermain peran juga bisa ya, bermain peran. Iya, mungkin takut anaknya bosan ya, tergantung orang tuanya bagaimana supaya tidak anaknya menjadi bosan gitu. Apakah membacakan bukunya dengan ekspresif, seekspresif mungkin gitu ya. Kembali lagi ke peran dari orang tuanya, karena kan semua produk edukasi butuh pendampingan dari orang tua sendiri. Betul. Ini sih kalau yang udah kecanduan bisa jadi kan sebenarnya di Smart Hafiz itu ada yang nari-nari ya, olahraga sih ya. Nah olahraga dulu jadi nggak langsung di-cut. Kadang kalau langsung di-cut kan nanti emaknya pusing ya, malah jadi ngambek. Iya benar. Ada beberapa cara gitu buat supaya anaknya udah kecanduan, misal udah nonton ini lama gitu misalnya. Nah, dikasih spare waktu. Adek, 5 menit lagi ya. Habis ini setelah 5 menit udah kelar ya gitu. Jadi dia ada spare waktu gitu, 5 menit buat dia kelarin. Nah, dan komitmen dengan itu 5 menit ya udah kelar ya kita ambil. Tapi misal disampaikan 5 menit lagi udah selesai ya Dek ya. Seperti itu sih buat supaya dia tidak diambil tiba-tiba gitu ya, jangan juga sih, bahaya juga. Jadi kasih waktu 5 menit lagi, udah ya mainnya Smart Hafiznya, nanti kita ini lagi, seperti itu sih. Komitmen dari orang tuanya. Betul banget. Jadi teman-teman, karena memang kita kan sebagian besar mungkin di sini ada yang EPC maupun mitra EPC ya, yang memang kita yang mengedukasi teman-teman customer gitu ya, Bapak Ibu customer gitu kan. Nah, inilah pentingnya ada optimalisasi ini ya. Jadi kita bukan hanya sekedar jual-jual udah selesai gitu kan. Tapi ada bonding setelah jualnya. Artinya tadi Kak Wena sudah menjelaskan bahwa memang suggest-nya ada screen time gitu kan. Suggest-nya ada screen time. Jangan main SH terus gitu kan. Dari pagi ketemu pagi lagi lihatnya SH terus, kasihan matanya. Jadi walaupun kita menjual SH, kita seneng nih SH laku
bangku kelas gitu kan, dan memang SH nih membantu kita ya, saya sih terbantu banget. Saya sebagai ibu yang bekerja gitu ya di rumah, itu terbantu banget dengan adanya SH. Saya pergi-pergi, misal saya kemarin ke Palembang, lalu juga ke Jawa gitu ya, itu selalu SH dan Abid dan CPD yang selalu nemenin gitu. Jadi selalu bawa buku itu dan SH gitu. Jadi memang kebantu banget di kapal liatin SH, emang kebantu banget, saya pribadi kebantu gitu. Cuman tadi kita harus tahu waktunya. Kayak saya selalu bilang, "Adek, lihatnya 20 menit ya, nanti kita alihin gitu. Alihin mau main, mau kita ngapain kayak dialihin." Jadi memang ada batasan waktunya. Bukan berarti kita jual gitu ya, terus ya udah pakai terus. Nah, jangan gitu ya. Jadi makanya penting banget ada komitmen dari orang tua. Kita juga sebagai konsultannya kan EPC adalah educational product consultant gitu ya. Mengedukasi bahwa ya produk ini kalau tadi Kak Weno saranin berapa tahun Kak Weno? 3 tahun ke atas sesuai 3 dengan tahun ke boxnya. atas. Ya. Saran dari kami 3 tahun ke atas. Tapi yang kalau 3 tahun ke bawah gimana? Saya juga pakai, tapi saya batasi waktunya. Gitu. Jadi memang apa ya, kita yang punya produk nih kudu paham nih do and done-nya gitu. Nih Mbak Umi yang membantu banget nih SH, jadi bawa kemana-mana. Iya bener, saya memang HP-nya anak-anak ya SH, gadgetnya anak-anak ya SH. Makanya kalau mau ngindarin gadget sebenarnya ya SH pilihannya gitu. Saya pun juga sama. Kadang kalau lagi meeting gitu ya anak maunya sama emaknya gitu ya udah saya sodorin SH udah selesai gitu kan ya. Tinggal nonton Hafiz Hafiza, kesukaan anakku kan Hafiz Hafiza. Tinggal nonton si Hafiz Hafiza tuh sampai apal semua lagunya Hafiz Hafiza yang ada di SH. Ceritanya aja hampir sama, ngomongnya ya kayak ngomongnya juga sama gitu. Jadi memang dari kitanya perlu batasi gitu. Kalau anaknya masih di bawah 3 tahun. Pokoknya harus ada screen time ya. Nah, itu tadi SH nih. Nih benar Mbak Isya, benar nih komitmen dari orang tua juga. Iya, betul banget ya. Komitmen dari orang tua juga. Jadi ini karena udah tahu ya walaupun ya Kak Reno yang jualin gitu ya seneng ya kalau SH-nya laku gitu. Semua juga pasti seneng gitu kita sebagai IPC. Tapi kita ada kewajiban setelah kita selling SH dan kita punya SH, kewajibannya adalah edukasi. Jangan sampai tiap saat artinya tuh 24 jam ya liatin SH. 10 jam liatin SH, 1 jam, 2 jam, kasihan matanya ya. Harus ada inilah pokoknya apa ya, dialihkan dengan yang lain, bisa main percobaan di WWP. Nah, ngomongin WWP ya, percobaan di WWP. Ini setelah ini mungkin kita akan bahas WWP ya, karena pas banget ya kalau 3 tahun itu udah pakai SH